bahwa kita kadang tanpa sengaja salah nyolokin ke USB port. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi saya Reha Aska. Ya, di video kali ini saya akan ngomongin masalah port USB. Kenapa? Karena kita sering lupa atau salah dalam mencolokkan ke port USB. Kok bisa? Ya, ini bukan masalah kita nyolokinnya udah pas atau belum, tapi lebih kepada sudahkah kita mencolokkan di port yang benar. Ya, oke. Ternyata USB itu sekarang sudah sangat canggih dan bermacam-macam bentuknya. Teman-teman coba cek saja di laptop rekan-rekan semuanya ataupun di bagian komputer atau CPU. Di situ akan ada beberapa slot USB dan kadang warnanya itu berbeda-beda. Ya, sebagian pabrikan sangat aware dengan warna sehingga memberikan warna yang berbeda-beda dan itu menunjukkan fungsinya juga berbeda. Namun memang ada beberapa pabrikan yang karena mungkin nilai estetika supaya lebih simple, solid atau lebih terlihat tidak terlalu meriah, itu membuat diberikan warna yang sama. Untuk itu, tekankan jangan hanya berpatokan pada warna tapi juga pada simbolnya. Oke. Ngomongin masalah USB, ada dua hal yang perlu kita cermati, yaitu mengenai transfer speed atau kecepatan transfer data, dan yang kedua adalah mengenai kurensi atau besarnya ampere atau listriknya, listrik dari USB yang dikeluarkan. Nah, kalau kita ngomongin masalah transfer data, ya USB mengalami perkembangan mulai dari USB 1 sampai sekarang yang terbaru adalah USB 3,1 atau 3,2. Ya, biasanya secara umum ya warna dari USB tersebut itu berbeda. Mengenai transfer data, untuk USB tipe 1 biasanya digunakan atau dipakai warna putih. Jadi jika teman-teman masih melihat kabel USB ya yang masih ada putih atau port USB yang ada di laptop atau di komputer itu berwarna putih, berarti itu menandakan USB tipe 1, di mana transfer datanya hanya maksimal 12 megabit per second saja. Dan itu cocoknya kalau teman-teman nyolokin ke situ, itu cocoknya ya seperti mouse, keyboard, ataupun webcam. Ya. Jadi itu yang tidak membutuhkan bandwidth besar. Kemudian kita beralih ke USB tipe 2. Tipe 2 ini biasanya ditandai dengan warna hitam. Dan biasanya sebelum lahir tipe 3, itu tipe 2 itu bisa digunakan untuk printer, untuk hard disk eksternal yang masih lama, dan perangkat-perangkat lain yang masih membutuhkan USB yang tidak terlalu lambat. Ya. Seperti mungkin flash disk, ya yang sebelum flash disk yang sekarang, dan yang lainnya. Ini sudah cukup bagus, kecepatannya udah high speed USB. Dia bisa mentransfer data dengan kecepatan maksimal 480 megabit per second. Ya, ini sudah lumayan. Nah, pada perkembangannya, ternyata kita bisa masuk ke USB 3. Dan USB 3 itu ada dua versi warna, teman-teman semuanya. Versi yang pertama adalah versi warna biru tua. Versi warna biru tua ini menandakan USB 3 versi pertama dengan kecepatan transfer maksimal 5 gigabit per second, dan ini sudah sangat cocok jika teman-teman membutuhkan transfer data yang cepat seperti flash disk zaman sekarang, terus hard disk eksternal sekarang ini ya yang lebih cepat lagi, hard disk eksternal SSD dan sebagainya. Dan jika kurang cepat, coba teman-teman bisa cek lagi jika teman-teman mempunyai port USB yang warnanya biru muda. Itu adalah USB tipe 3 yang transfernya sudah lebih tinggi, yaitu 10 gigabit per second. Nah, jika teman-teman membutuhkan colokan USB yang transfer datanya cepat, carilah warna biru. Ya. Kalau tidak ada, berarti warna hitam. Jangan colokin ke warna putih. Ya. Oke, sekarang kalau kita ngomongin, makanya
kita itu kalau mau colokin dan ternyata memang di komputer kita ataupun di laptop kita itu warnanya berbeda-beda, pastikan sesuai dengan perangkat yang dicolokkan ya rekan-rekan semuanya. Kecuali kalau rekan-rekan semuanya sudah mempunyai colokan USB-nya sama semua USB 3, silakan aja bebas ya. Dan perlu diingat jika memang laptop teman-teman itu kok warnanya sama semua, coba pastikan di samping USB tersebut itu logonya seperti apa. Jika logonya adalah logo USB biasa seperti ini, maka berarti dia USB 2. Sementara kalau jika logonya adalah USB ada tulisan SS dan SS10 plus, maka itu adalah USB yang sudah super speed. Jadi teman-teman, ya itu perangkat untuk yang colokan perlu transfer data yang besar. Oke, itu untuk mengenai transfer data. Sekarang ada juga perkembangannya bahwa port USB itu tidak hanya digunakan untuk transfer data, tapi juga untuk mentransfer listrik atau bisa katakan power delivery. Nah, ada beberapa laptop dan komputer yang menyediakan warna-warna selain yang sudah saya sebutkan. Oke, kita ngomongin yang sudah saya sebutkan dulu. Untuk yang warna putih itu kurensinya, walaupun semua untuk secara umum semua port USB itu menggunakan 5 volt, tapi untuk yang warna putih itu kurensinya atau ampernya hanya 250 mA, sehingga teman-teman tidak cocok untuk ngecas gadget. Kemudian kalau USB yang tipe 2 itu maksimal 500 mA, ya sudah bisa untuk ngecas tapi lambat ya. Dan kalau USB 3 yang warnanya biru itu sudah bisa sampai maksimal 900 mAh, sudah jauh lebih cepat. Namun pada perkembangannya karena gadget sekarang semakin besar, terus teknologi charging juga semakin besar, ada juga warna selain warna yang sudah saya sebutkan. Ada warna yang disebut dengan warna kuning, warna oranye dan juga warna merah. Ya, jika teman-teman atau punya laptop yang ada colokan USB kok warnanya kuning atau oranye atau merah, atau juga di laptop di komputer, itu berarti dia bisa yang namanya sleep charging. Ya, sleep charging itu adalah teknologi di mana laptop itu mati, tapi dia bisa tetap ngecas gadget. Dan kurensinya lumayan, dia sekitar 1 sampai 2 amperan. Ya bahkan lebih untuk yang warna merah dan oranye. Nah, itu bisa digunakan berarti menjadi seperti power bank ya, dimana laptop kita mati tapi kita bisa ngecas HP kita atau tablet kita di laptop tanpa menghidupkan laptopnya. Nah, itu. Kemudian ada juga yang benar-benar pure untuk charging, seperti ketika teman-teman mungkin melihat di batok charger, misalkan Qualcomm Quick Charging itu juga ada warnanya beda-beda. Ada yang warna hijau, ada juga yang warna ungu, dan juga ada yang warnanya oranye juga. Itu mengindikasikan bahwa port tersebut itu tidak digunakan untuk transfer data, tapi hanya untuk power delivery. Ya, karena memang itu tidak tertanam di laptop ataupun komputer. Nah, gitu ya rekan-rekan semuanya, ternyata USB itu memang banyak sekali tipenya, dan teman-teman jangan sampai salah. Jangan sampai nyolokin harddisk eksternalnya malah di USB warna hitam, tapi padahal tersedia warna biru. Yang warna biru malah digunakan hanya untuk mouse. Itu nanti mubazir. Tidak salah, tapi kurang tepat. Nah, semoga ini bermanfaat ya, semoga, dan rekan-rekan bisa coba dilirik port USB-nya warna apa, atau ada logonya enggak. Logonya dicek ya. Kalau logonya tidak ada tulisan SS berarti itu USB 2 atau USB 1 barangkali. Tapi kalau USB-nya sudah ada SS berarti dia sudah USB 3 atau super speed. Tapi rata-rata untuk laptop-laptop keluaran terbaru pasti sudah USB 3 minimal ya. Jadi tidak ada masalah. Tapi jika teman-teman masih menggunakan laptop-laptop yang mungkin tahun 2015 ke bawah ya, itu mungkin masih ada tersedia port-port yang berbeda warnanya. Itu saja, terima kasih. Jangan lupa untuk like video ini jika teman-teman suka. Subscribe channel saya apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya, dan main-main pula ke sosial media saya di bawah ini. Jangan lupa untuk dukung channel saya ini dengan menonton video saya yang lain. Terima kasih. Kita ketemu lagi di video berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.